Halo Sobat Gede Toto News yang makin gede makin asik. Ups, maksud saya itu di channel saya sebelumnya yakni Mobil Gede. Nah sekarang saya kebetulan sudah pindah alamat nih Sobat, yakni di channel Gede Toto News. Tapi jangan khawatir, don't worry, be happy. Channel Mobil Gede tetap ada, kita hanya memindahkan video-video yang akan tayang di channel Gede Toto News. Nah sebagai flashback, kita akan ulas salah satu video yang sempat viral di channel Mobil Gede, yakni truk gendong mobil baru, atau istilah kerennya bahasa Jawanya gitu, car carrier. Nah, truk ini punya panjang 18 meter. Jadi dari kepala sampai buntut panjangnya 18 meter, bisa mengangkut mobil-mobil baru sampai 6 unit. Nah, tentunya ada trik khusus dong bagaimana caranya menempelkan mobil baru tersebut biar nggak blepetan atau buyar di tengah jalan. Waduh, kalau udah kayak gitu runyam tuh sob. Mobil baru lecet sedikit pun saja, waduh, bisa marah nanti yang punya. Iya enggak? Nah, tentunya teman Gede Toto News yang belum lihat, penasaran, kita ulas langsung truk gendong mobil baru. Yuk mari. Di belakang saya nih sudah ada mobil car trailer atau Trailer carrier. ya, trailer carrier atau bisa dibilang kapal induknya mobil-mobil baru, bro. Jadi kalau sobat pernah lihat di jalan tol, mobil-mobil ini mengangkut mobil-mobil baru ya Pak? Ya. Nah inilah mobilnya. Nah, yang perlu kita tahu, dan saya juga penasaran sebetulnya, itu gimana caranya mengaitkan mobil-mobil itu biar dia nempel di situ ya Pak ya? Iya. Tidak jatuh, tidak guling-guling, apalagi itu mobil baru sob. Waduh, kalau jatuh, bubar, runyam urusannya. Nah, kita perlu cari tahu lagi bagaimana caranya. Oke. Ya Pak Tony? Ya. Sebelum saya sampaikan secara detail, ini panjang 13,5 meter untuk rangkanya 13 saja, Pak. meter, rangkanya doang. Ketinggiannya bisa mencapai 4 meter lebih gitu kan. Karena dengan muatan yang kedua di atas mungkin akan lebih tinggi, tapi kita akan mengantisipasi supaya masuk tolnya aman. Gitu ya, Pak. Nah ini satu mobil ini bisa muat berapa mobil baru Pak? Satu mobil ini bisa muat 6 mobil baru dengan tipe seperti Fortuner, CR-V, Fortuner, Honda CR-V, Honda di CR-V. atas dan bawah dua susu. Atas dan bawah 3-3 ya, Pak. Bawah 3, atas 3. Atas 3 gitu. Di sini kita udah siapkan ada sling, ada hook. Ini adalah komponen-komponen untuk mengikat mobil-mobil yang sudah masuk loading. Oke. Saya penasaran, ini kan ada sling ya. Nanti Iya. tolong di zoom sobat. Ini slingnya dikaitkan kemana Pak? Sling ini akan mencari posisi ban yang bisa dikaitkan di hook, Pak ya. Ini ada hooknya ya. Ada hook. Jadi hook ini nanti bisa dibuka. Ya. Oh, oke. Dia akan mengaitkan ke posisi-posisi yang lebih aman. Oh. Seperti itu ya, Pak ya. Jadi Supaya ban ya. Di bannya diselubungi dengan itu apa namanya? Belt itu. Ya, dengan belt. Pastinya posisi pelek itu harus dijaga juga supaya tidak langsung bersentuhan dengan hook yang ada gitu. Takutnya Karena- lecet. Pak, nanti mobil Karena saya kalau lecet, Pak. sampai kena pasti lecet gitu. Iya. Seharusnya ada juga belt yang kita siapkan, Pak. Oh. Sabuk yang kita siapkan juga untuk mengikat. Seperti itu. Oke. Siap. Oke. Kemudian untuk beda-beda mobil nih Pak, kan beda mobil beda dimensi biasanya Pak ya. Untuk Agya misalnya kan kecil tuh, Ya. terus untuk Fortuner atau CR-V Lebih atau besar. Pajero Sport kan lebih besar. Ya. Ini gimana Pak? Bisa di-adjust tingginya atau gimana Pak? Secara tinggi nggak ada masalah, Pak. Mungkin secara panjangnya saja. Kalau kita bisa pakai Agya mobil kecil mungkin akan lebih banyak yang bisa kita bawa. Bisa muat banyak. Ini stopper ini yang akan kita sesuaikan, Pak. Di sini ada stoppernya. Oh iya, ada Ini stopper. kan jaraknya lebih kecil, untuk mobil lebih kecil pun bisa. Kemudian Oke. ada juga di sini, Pak. Ada stoppernya, berarti disesuaikan dengan Iya. dimensinya dia ya Pak? Jadi disesuaikan dengan dimensi panjang mobil yang akan dibawa. Kalau kita lihat kan, kenapa ini jarak dekat? Kalau ini tidak dibutuhkan, kita akan pasang seperti ini. Oh, Jadi adjustnya seperti itu ya, Pak. Oke. Nah kalau untuk tingginya Pak Tony? Untuk tinggi rata-rata tidak ada masalah, Pak. Secara hidrolik ini juga bisa naik. Bisa naik. Menggunakan tabung hidrolik yang ada dan akan Menggunakan tabung hidrolik. Iya. ini. Ini akan bisa di-adjust untuk bisa naik. Dan di sini saya lihat tadi ada tulisan Fortuner. Ya. Artinya tingginya juga bisa di-adjust ya? Ya.
Ini harus disesuaikan Pak, lubang baut pengunci. Lubang baut pengunci. Ini pengunci supaya pada saat hidrolik naik, penguncinya dipasang sehingga tidak akan turun. Nah, supirnya Pak, saya penasaran supirnya apakah dibekali dengan teknik khusus mengingat ini? Harus dibekali Pak, karena kami melakukan training terlebih dahulu. Untuk proses loading, unloading itu sangat sensitif. Sangat sensitif. Jadi harus memastikan bahwa pada saat loading semua stopper, semua pengunci, kemudian tabung hidrolik semua udah aman. Udah aman ya. Pengetahuan mereka itu kita bekali dengan SOP, Standard Operation Procedure, Yes. dan instruksi kerja, dan dia harus dibantu oleh Connect juga. Oke Pak, in case kalau misalnya terjadi sesuatu gitu, mobilnya tumpah gitu ke jalan, itu gimana Pak? Ada asuransi gak sih? Kita akan bertanggung jawab dengan proses pengangkutan yang kita lakukan. Tapi ketika itu terjadi post major di luar kendali kita, maka akan kita kembalikan lagi kepada customer. Force major kan? Iya, Tapi force kalau major. itu Kelalaian dari pihak supir atau dari perusahaan kami akan bertanggung jawab untuk itu. Sobat, pastinya mobil ini berjasa besar buat mengangkut mobil-mobil baru di seluruh pelosok Indonesia, Iya. baik melalui darat, laut juga ya Pak ya? Iya. Mantap. Nah, tadi kita udah bicara soal spek dan dimensi. Nah, kita juga sudah bicara soal pengait-pengait, pengamannya segala macam ya Pak. Ya. Pak Tony sekarang akan menjelaskan bagaimana mengoperasikan dia punya hidrolik sob. Itu penting sob, karena begitu mobil masuk kan harus disesuaikan Pak ya. Betul. Lanjut Pak. Oke. Nah, di sini sudah ada apa nih Pak? Ini ada tombol atau pengait untuk mengendalikan botol-botol hidrolik yang ada saat ini. Di sini kalau kita lihat ada 5. Ada 5. Kuning, ini Kuning. adalah botol hidrolik kuning. Oke. Jadi dia sesuai bisa dengan itunya. menyesuaikan pada saat loadingan atas itu butuh ketinggian berapa, Pak. Oh. Ini lebih berfungsi untuk muatan atas, muatan kedua ya, Pak ya. Iya. Jadi Artinya disesuaikan dengan tombol ini, botol hidroliknya ada warnanya sob. Kuning yang itu, biru yang sebelah sono gitu ya. Hijau ya kan, Hijau yang ada sebelah merah, sana, ya, ada hijau ya. tua tuh. Nah, kalau ditarik mundur itu apa artinya Pak? Turun atau naik? Ditarik mundur dia lebih untuk turun, Pak. Oke. Kalau dia ditarik ke sini akan naik. Ditarik maju berarti dia naik. Namun fungsi gitu ya, Pak? ini akan menyala ketika engine on, Pak. Oh. Kalau engine off dia tidak akan berfungsi. Ya, karena dia hidrolik dari Iya. tenaga engine. Pak Tony, soal dimensi nih Pak. Iya. Panjangnya berapa Pak? Trailer carrier ini panjang total 18 meter. 18 Untuk meter. panjang sasisnya aja yang bisa memuat angkutan unit profit ini 13,5 meter 13,5 ditambah dengan kepala trailer. Jadi totalnya 18 meter. Total 18 meter. Iya, Trailernya doang 13,5 setengah meter. meter. Loadnya Pak, beban maksimalnya berapa sih? Kalau untuk beban maksimal yang ada di buku KIR biasanya dengan traktor seperti ini bisa di atas 20 ton. 20 ton. Tapi aktual karena unit-unit profit itu tidak terlalu berat, jadi semuanya aman, safety untuk overload dan overdimensinya, Pak. Oke. Siap. Demikian Sobat Grid Auto News, sampai bertemu lagi di ulasan kita spesifik soal mobil gede, truk, bus, dan kendaraan komersil lainnya. Sampai bertemu lagi dan jangan lupa, don't forget untuk subscribe, padamkan lonceng merahnya, dan kemudian jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan atau mau berdiskusi lebih lanjut, tulis komentar dan jempol, like, dan tentunya share ke teman-teman jika video ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi, salam sehat, salam mobil gede makin asik, mantap.